di akhir tahun ini akan terjadi banyak bencana, khususnya di bulan 12 ya, Desember. Saya melihat gambaran-gambaran yang sangat menyedihkan. Jadi terbawa arus. Ini karena banjir-banjir tersebut dan air ini meluap karena sangat cepat. Jadi di saat posisi orang yang sedang terlelap tidur ke bawah arus air. Ini ada mengalami kecelakaan kapal ya. Kapal ini sebenarnya banyak penumpang. Penumpang ini saya lihat itu banyak yang berjatuhan korban. Ada beberapa nelayan yang hanyut dan hilang. Ini ketika juga air laut bergelombang itu besar. Ini di tahun 2025 saya dapat simbol kode alam. Ini warnanya sinar kuning. Sinar kuning tapi dilingkari oleh sinar merah. Tahun 2024 segera paripurna. Dalam perhitungan mistik Jawa, perjalanannya tinggal 8 hari lebih sedikit. Tapi justru yang tinggal 1 bulan lebih sepekan itulah banyak yang harus diwaspadai. Sebab jika muncul bencana alam, yang terjadi adalah bencana terbesar. Dan deretan kejadian-kejadian menakutkan bisa saja datang tiba-tiba. Apalagi dalam hitungan mistik, angka 2024 mengandung unsur kematian. Lalu, bencana alam apa saja yang masih akan terjadi hingga akhir tahun 2024 nanti? Benarkah di tahun 2025 juga masih akan banyak bencana yang melanda? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semakin dekat di akhir tahun, seluruh potensi kejadian besar datang hampir bersamaan. Maka, jika ada bencana, yang datang ialah bencana paling berbahaya. Secara metafisika, tahun 2024 menghasilkan angka-angka mistik yang menyimbolkan situasi penuh mara bahaya. Munculnya angka 4 bisa dimaknai sebagai kematian. Meski tidak selalu kematian umat manusia, tapi di luar itu, angka 4 sekaligus menandai banyak peristiwa besar yang berasal dari sesuatu yang tidak bisa dinalar. Dalam perhitungan Kicandan, akhir tahun 2024 bisa sangat menakutkan jika ada peristiwa besar semacam bencana alam. 2024. Ini kalau kita hitung itu 8. Memang angka 8 kalau kita bulatkan itu angka keberuntungan dan angka keuangan ya. Namun di sini kita ngambil angka 4-nya. Nah, angka 4 itu kan angka mati. Tapi bukan berarti mati rezeki atau mati kematian, tapi memang disimbolkan dengan angka alam yang di situ pertanda banyak kejadian-kejadian yang di luar logika orang, dan kejadian-kejadian ini muncul jadi dari masa kerajaan dulu di Indonesia
di abad-abad yang dulu, ini kembali lagi di tahun 2024. Dalam hitung-hitungan mistik, deretan angka yang tahun 2025 sesungguhnya terkandung makna simbolik yang sangat baik. Ki Candan Langit juga melihat bahwa tahun depan ada unsur angka 9 yang menjadi sumber kesempurnaan hidup. Tapi memang tidak semua kebahagiaan dan kesempurnaan hidup datang sendiri. Sebab tetap butuh kerja keras serta doa-doa yang tiada berhenti. Namun, kalau kita kaji lagi tentang makna simbol dari angka 2025 ini, sebenarnya akan kalau digabungkan itu 9 itu angka sukses ya. Angka sukses ini makanya di sini sebenarnya sebagai lambang supaya bagaimana kita harus lebih sukses. Bukan simbol kita pakemkan itu simbolnya berarti sukses semua. Jika kita tidak ngapa-ngapain, ya percuma. Makanya ada sinar kuning disertai dengan merah. Meski dicatat sebagai tahun keberuntungan, deretan angka 2025 bisa dimaknai sebagai kebalikannya. Sebab di balik angka-angka tersebut ada angka 5 yang menunjukkan peruntungan yang kurang baik. Dalam pandangan mata batin Ki Candan Langit, angka 5 bisa diberi arti sebagai kematian. Ini yang harus diwaspadai karena kematian bisa diakibatkan oleh apapun. Ya. Nah, jika di tahun 2025, ini kalau kita jumlahkan pastinya 9 dan angka kesuksesan. Namun angka 5 yang di belakang ini artinya kan tidak ada. Kalau misalkan itu di Cina ya, kalau misalkan di Jawa 5 Sri Lunggu Dunyo Larah Pati. Sebenarnya ini angka sempurna dalam hitungan. Namun ketika kita jumlahkan lagi dan dikurangi, misalkan menurut pakem di Jawa, ketemunya bagaimana? Nah, ketemunya ini nanti ini ada angka 5 ya. Angka 5 ini Dunyo Loro Pati. Nah, angka pati ini berarti akan ada banyak kisah atau tragedi di mana di masyarakat Indonesia ini banyak gesekan-gesekan. Akhirnya di situ banyak orang-orang yang mati pikiran, mati rasa, mati jalan. Nah, mati pikiran, mati rasa, mati jalan ini akhirnya berbuat nekat. Nah, dari ketekatan ini, jika orang-orang tersebut tidak memiliki kekuatan iman, sepekan lagi memasuki bulan Desember. Itu artinya bersiap menghadapi bencana yang berasal dari unsur air. Potensi banjir bandang sangat besar, sehingga wajib berhati-hati. Banjir memang sudah semestinya menjadi salah satu bencana alam yang mendapatkan perhatian khusus. Apalagi wilayah penyebaran banjir bandang bisa menimpa banyak daerah. di akhir tahun ini akan terjadi banyak bencana, khususnya di bulan 12 ya, Desember. Karena ini kejadian alam, bentuk fenomena alam, yaitu khususnya air ini ya. Air ini akan meluap lebih besar di daerah-daerah tertentu. Ini yang perlu diwaspadai, karena ini ada sinyal energi. Memang ini sangat kuat memang di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini melibatkan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan Jakarta termasuknya, ini juga dampak
dari aliran-aliran air yang mengarah dari daerah tersebut dan berkumpul di Jakarta. Saya melihat gambaran-gambaran yang sangat menyedihkan. Jadi terbawa arus. Ini karena banjir-banjir tersebut dan air-air ini meluap karena sangat cepat. Jadi di saat posisi orang yang sedang terlelap tidur, saya melihat dengan orang yang sedang beraktivitas ini ke bawah arus air. Ada misteri angka-angka pada angka tahun 2024 dan 2025 yang tidak boleh dianggap biasa-biasa saja. Tahun 2025 misalnya, memang penuh harapan karena menyimbolkan angka kesempurnaan. Tapi tetap saja, terselip bencana demi bencana. Lalu benarkah bencana terbesar datang dari lautan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dalam waktu pendek, menuju akhir tahun, Ki Candan yang dikenal sebagai paranormal yang waskita itu melihat akan banyak ancaman maut, terutama di sekitaran pantai. Nyaris di semua pesisir Jawa, Sulawesi, dan Sumatera akan ada gelombang tinggi. Gambaran tragis tentang kematian dilihat Ki Candan langit dengan gamblang. Salah satu yang paling mengerikan akibat kapal tenggelam setelah dihantam ombak tinggi. Meski tidak menimbulkan banyak korban jiwa, tapi guncangan ombak besar tetap merugikan. Ini ada mengalami kecelakaan kapal ya. Kapal ini terhempas oleh badai besar yang dimana itu sebenarnya banyak penumpang, dan penumpang ini saya lihat itu banyak yang berjatuhan korban ini. Jadi untuk keselamatannya ini juga sedikit, dan ada beberapa nelayan yang hanyut dan hilang. Ini ketika juga air laut bergelombang itu besar. Ini di Jawa Tengah, di lautan Jawa Tengah. Dan di lautan Jawa Barat ini juga terjadi, hanya ombaknya itu besar, melampaui batas. Dan ini tidak banyak korban, namun ombak-ombak tersebut ini merusak banyak rumah dan kapal-kapal para nelayan. Masih dari lautan, banyak yang harus diwaspadai. Kepada masyarakat di pantai, dipesankan untuk selalu eling lan waspada. Ingat kepada Tuhan, berserah sekaligus menyeru kebesarannya. Para nelayan juga harus berhati-hati jika ingin melaut. Selalu perhatikan kondisi cuaca serta ketinggian gelombang agar tetap selamat. Jadi yang saya lihat ini di beberapa daerah ya, khususnya di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, terus di Sulawesi, Sumatera, ya ini akan ada gejolak air laut yang meluap tinggi, dan ini di luar batas ombak-ombak yang sebelum-sebelumnya itu netral. Jadi
ini lebih kencang, lebih gede lagi. Ini karena ada alam yang bergejolak disertai dengan angin yang dahsyatnya itu luar biasa datangnya. Nah, ini harus diwaspadai ketika para nelayan-nelayan dari kapal-kapalnya, dari orang-orang yang bekerja di laut, ini harus diwaspadai dengan hal tersebut. Peristiwa maut juga datang dari gunung berapi. Dalam penglihatan Ki Candan Langit, ada ledakan gunung yang sangat dahsyat. Salah satunya, gunung yang memang sering mengalami erupsi. Secara khusus, Ki Candan menyoroti gunung-gunung yang sering erupsi itu bukan semata karena peristiwa alam. Sebab ada unsur tak terlihat yang ikut bermain. Misalnya saja, penunggu gaib atau yang bau rekso gunung tersebut yang sedang murka karena selalu ada mereka yang merusak alam. Jadi ketika gunung yang memang di situ dijaga oleh masyarakat, dengan apa? Dengan mereka menjalankan doa-doa di situ, dengan mereka menjaga dan lingkup alam yang di situ tuh tidak dirusak. Ini biasanya sebenarnya kuat jaga, dan secara otomatis leluhur yang menjaga di lokasi tersebut, di gunung tersebut, ini pastinya akan apa? Akan mendoakan juga dan akan menyelamatkan. Dan tanda-tanda gunung ketika di situ terjadi meletus atau erupsi, ini memang ada beberapa unsur. Memang di dalam gunung tersebut memang sudah waktunya karena tidak menampung dengan isi yang di gunung tersebut. Meski masih penuh bencana alam, tapi benarkah tahun 2025 akan tetap ada kejayaan yang diperoleh? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendekati tutup tahun 2024, memang banyak fenomena cuaca yang berbahaya. Peristiwa-peristiwa menakutkan juga bermunculan, termasuk kecelakaan maut akan terjadi di sejumlah tempat. Mereka yang menjadi korban kecelakaan di jalanan tidak hanya masyarakat biasa, tapi public figure. Tapi bagi Ki Candan Langit, semua yang terenggut maut sejatinya adalah takdir yang memang tidak bisa dihindarkan. Pemirsa Ganjil Misteri, bentuk dari kecelakaan yang ada di darat ini sih, kalau saya memberikan ulasan, ini memang semua orang yang menjadi korban ini memang sudah digariskan dan sudah takdir. Namun di sini ada dua unsur. Kejadian tersebut itu atas dasar takdir Tuhan atau atas dasar kelalaian manusianya itu sendiri. Nah, ini harus diperhatikan. Bencana tidak hanya bersumber dari alam semesta. Kejadian-kejadian besar juga datang lewat kepentingan sesaat. Dan tahun 2025 banyak yang akan bergesekan, sehingga potensi konflik sangat kuat. Ki Candan bahkan melihat ada kode alam yang membutuhkan perhatian khusus, karena kode tersebut menyiratkan sesuatu yang kurang baik. Pemirsa Ganjil Misteri,
dalam bentuk segi ekonomi di Nusantara ini. Ini di tahun 2025 saya dapat simbol kode alam. Ini warnanya sinar kuning. Sinar kuning tapi dilingkari oleh sinar merah. Tadi saya baru menemukan. Jadi sinar kuning ini sebenarnya kemakmuran dan kejayaan di dalamnya. Tapi di luarnya lingkaran kuning ini ada bentuk merah. Dan merah ini sebenarnya gesekan. Jadi kejayaan, kesuksesan ini ada. Namun di sini diselimuti dengan huru-hara. Nah, huru-hara ini terjadi di Indonesia ini apakah bentuk gesekan atau mereka-mereka ini yang berkuasa, yang menguasai tidak sejalan atau banyak mengalami gejolak yang tidak pantas. Nah, ini sebenarnya akan merugikan kepada masyarakat Indonesia. Ini ada sih, ini ada di bulan-bulan tertentu ini ada. Sebulan lebih sepekan menjadi saat paling genting menuju akhir tahun 2024. Sebab banyak bencana yang dikirimkan alam sebagai bentuk peringatan kepada manusia untuk tidak jumawa. Semoga kita semua selamat serta tetap bahagia di tengah segala bencana. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.